Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waratul Jannah, NIM 203830321115 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas D, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam. Presentasi ini diajukan untuk memenuhi UTS Akhlak Tasawuf yang diampu oleh Bapak Muhammad Khalid Mawardi MHI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan ruang lingkup akhlak. Pengertian, tujuan, dan ruang lingkup akhlak, moral, etika, dan susila. 3 kandungan pokok dalam Islam yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah adalah keyakinan yang teguh dan pasti tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Syariah adalah hukuman agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Akhlak adalah budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu ahlakun, merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Ciri-ciri akhlak yang pertama yaitu keadaan dan potensi diri yang bersifat tetap pada diri seseorang. Kedua, sifat yang bisa memunculkan perilaku-perilaku dengan mudah tanpa usaha. Ketiga, bersandar pada kehendak bebas. Keempat, bisa dihukumi dan dinilai. Kelima, tidak mencangkup perilaku terpaksa tanpa kebebasan dan perilaku spontanitas tanpa kehendak dan perasaan. Tujuan ilmu adalah bukan hanya membahas benar dan salah, tapi menitikberatkan pada baik dan buruk sebagai tujuan puncak dan pemahaman yang baik tentang akhlak. Dan penerapan akhlak sumber akhlak yaitu Al-Quran, hadis Nabi, akal, naluri, pandangan umum masyarakat. Ruang lingkup akhlak yang pertama, akhlak kepada Allah. Kedua, akhlak kepada diri sendiri. Ketiga, akhlak kepada keluarga. Keempat, akhlak kepada tetangga. Kelima, akhlak dalam kepemimpinan. Keenam, akhlak terhadap lingkungan. Akhlak, moral, dan karakter. Makna kata moral, nilai, dan karakter setara dengan akhlak. Kata-kata ini sering disejajarkan dengan budi pekerti, tata susila, tata krama, atau sopan santun. Pada dasarnya, secara konseptual, kata etika dan moral mempunyai pengertian serupa, yaitu sama-sama membicarakan perbuatan dan perilaku manusia ditinjau dari sudut pandang nilai baik dan buruk, tapi dalam aplikasinya, etika lebih bersifat teoritas, filosofis sebagai acuan untuk mengkaji sistem nilai, sedangkan moral bersifat praktis sebagai tolak ukur untuk menilai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Etika memandang perilaku secara universal, sedangkan moral memandangnya secara lokal. Moral berasal dari kata Latin yaitu mores yang mempunyai arti adat istiadat yang mencakup habit, adat fardiyah, dan kustom. Moral ada 2 macam. Yang pertama, moral murni, yaitu moral yang terdapat pada setiap manusia sebagai suatu pengejawantahan dari pancaran ilahi. Moral murni disebut juga hati nurani. Kedua, moral terapan, yaitu moral yang didapat dari pelbagai ajaran filosofis, agama, dan adat yang mengitari manusia. Kata karakter berarti tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Dan watak, orang berkarakter berarti orang yang berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, atau berwatak. Dengan demikian, karakter identik dengan kepribadian atau akhlak. Kepribadian merupakan ciri karakteristik atau sifat khas diri seseorang yang bersumber dari bentuk-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil dan bawaan sejak lahir. Etika atau etimologi, etika berasal dari kata Latin etikos yang berarti kebiasaan.
Dikatakan baik itu apabila sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Secara epistemologis, etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai tidak baik. Secara filosofis, penyelidikan terhadap kewajiban manusia dan hal-hal yang baik dan buruk. Etika tidak membahas keadaan manusia, tapi membahas bagaimana seharusnya manusia bertindak benar. Etika, etiket, dan susila. Etika dan etiket kadang diartikan sama, digunakan silih berganti. Kedua istilah ini memang hampir sama pengertiannya, tapi tidak sama dalam hal titik berat penerapan atau pelaksanaannya. Yang satu lebih luas daripada yang lain. Etiket berasal dari kata Prancis tiquette yang berarti kartu undangan yang lazim dipakai oleh raja-raja Prancis bila mengadakan pesta. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah etiket berubah bukan lagi berarti kartu undangan yang dipakai raja-raja dalam mengadakan pesta. Saat ini, istilah etiket lebih menitik beratkan pada cara-cara berbicara yang sopan, cara berpakaian, cara menerima tamu di rumah maupun di kantor, dan sopan santun lainnya. Jadi, etiket adalah aturan sopan santun. Dalam pergaulan, kata susila berasal dari bahasa Sanskerta. Su artinya lebih, baik, sila berarti dasar-dasar, prinsip-prinsip atau peraturan-peraturan hidup. Jadi, susila berarti peraturan-peraturan hidup yang lebih baik. Contoh dari dokumentasi akhlak kepada Allah yaitu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, tidak maksiat setelah menyesal menjadi hamba yang taat, rajin mendekatkan diri kepadanya. Muhammad nabina binuru hadina min Makkah habibi nuru satal madina min salla salatu وتحلى بشفاته يا بحت اللي فتله ماشي يشفع له في مماته محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نوره سطع المدينة صلاته Mungkin hanya ini penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.